Ada kalanya sebagai seorang pengusaha kita pengen sekali yang namanya idealis, ya punya idealisme khusus sehingga bisnis kita ini pengen sesuai apa yang keinginan kita sebagai owner. Tidak melihat orang lain kayak gimana, tidak melihat follower maunya apa, tidak melihat market butuhnya apa. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita sebagai seorang bisnis idealis? Dan bagaimana kita melihat ternyata ada beberapa faktor penting kalau misalkan bisnis itu bisa booming, bisa meledak, dan apa kita ada faktor idealisme di dalamnya? Kalau Anda penasaran, tonton video ini sampai selesai. Kali ini saya ngebahas apakah boleh kita melakukan sebuah bisnis yang menggunakan idealisme tertentu. Bukan berarti ini tentang sesuai market atau tidak. Tapi kadang gini, saya pribadi punya idealisme dalam berbisnis. Saya pengen bisnis yang satu misalkan. Kriteria bisnis saya pegang teguh sampai sekarang adalah saya bisnis pengen yang nomor satu adalah itu halal dan berkah. Ini idealisme saya. Maka saya kalau misalkan ditawari seorang pengusaha ataupun siapapun untuk menjalankan bisnis tapi tidak halal dan tidak berkah dalam proses dan produknya, maka otomatis saya tolak. Ini idealisme saya. Kedua, saya akan menjalankan bisnis yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Jelas, omset, profit, cash yang sangat besar. Jadi kalau ada orang datang kepada saya tapi menawarkan sebuah bisnis tapi ternyata profitnya tidak jelas, cashnya juga sangat panjang, cash flow-nya sangat lama dan duitnya gak gede, tolak. Ini idealisme saya. Ketiga, pastikan produk yang kita ciptakan, yang kita bikin memberikan nilai ataupun value yang luar biasa manfaat. Ya, memberikan value kepada pasar. Jangan bikin produk yang cuma sekedar variabelnya cuma duit doang. Sedangkan itu memberikan efek luar biasa buruk buat para follower ataupun marketnya. Saya tidak mau. Kalau itu ditawarkan kepada saya, maka otomatis saya tolak. Kenapa? Karena ini adalah idealisme saya. Termasuk yang keempat, saya akan menjalankan bisnis yang akan sangat mudah di scale up. Jadi kalau misalkan ada bisnis yang ternyata tidak bisa di scale up, yang harus ada saya melulu, tidak bisa diotomasi, saya otomatis nolak. Bahkan di titik yang tertinggi, di level paling tinggi, saya ingin bikin bisnis yang bisa diwakafkan ataupun diwariskan. Artinya berkelanjutan, sustain sampai terus menerus. Maka ada ketika ada tawaran bisnis ataupun sebuah peluang bisnis yang ternyata ini bisnis hanya musiman, ini cuma sekedar beberapa bulan doang, ya, maka otomatis saya tolak. Nah, pertanyaannya, bolehkah demikian? Maka pertanyaan tersebut harus saya jawab oleh diri saya sendiri. Apakah boleh bisnis yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut dan tidak idealisme, tidak sesuai dengan idealisme? Jawabannya adalah boleh, gitu ya. Asalkan terima konsekuensinya. Mari sekarang kita lihat data dan fakta yang ada. Ternyata kawan-kawan, ada 5 faktor penting kalau misalkan bisnis Anda pengen booming. Artinya, boleh Anda lupakan semua kriteria dan idealisme yang tadi. Tapi jangan lupakan fakta dan data yang ada. Tadi bukan berdasarkan data dan fakta, itu adalah idealisme saya. Ketika Anda sekarang punya idealisme seperti saya tadi punya kriteria, tapi melupakan 5 faktor ini, nah ini bisa jadi buruk. Nah, bisnis Anda bisa ambiar, bisa anjlok, bisa kehilangan pasar, dan bisa tutup. Itu yang tidak diinginkan, bukan? Maka ini kriteria tadi boleh Anda pegang. Tinggal gimana caranya ini juga selaras dengan 5 faktor yang ingin saya sampaikan saat ini. Sebelum saya lanjut, pastikan Anda sudah subscribe channel YouTube saya ini, karena di video yang lain banyak bahas tentang bisnis, jualan, digital marketing di channel kita ini, ya, DWK Prayoga, di segmen bedah bisnis ataupun tips bisnis. Silakan bunyikan loncengnya juga supaya dapat notifikasi. Oke, apa aja 5 faktor tersebut? Ternyata kawan-kawan semua, yang menentukan sebuah startup bisa sukses besar, ini hasil riset dari 200 perusahaan. Nomor 1, dan ini sebenarnya nggak terlalu tinggi presentasinya, adalah funding. Apa itu funding? Is about money, capital. Tapi ini bukan paling penting, saya akan sampaikan dari paling akhir. Funding sekitar 14% kontribusinya. Artinya apa? Banyak orang sekarang mengira bahwa pengen tumbuh, pengen besar, pengen scale up, tapi mereka gak punya modal. Ternyata modal bukan selamanya. Tapi apakah itu modal juga itu penting? Itu modal penting. Karena kalau udah bicara masalah scale up, gak mungkin Anda bisa ngegedein, gitu ya, gede bisnis tanpa ada capitalnya. Entah itu dari operasional, gitu ya, ataupun dari yang namanya capital, injeksi, ataupun dari equity. Poin pentingnya adalah funding menjadi salah satu faktor kunci, tapi bukan yang paling penting. Sekali lagi,
funding ataupun penanaman modal, dana, gitu ya, chip in, itu penting, tapi bukan yang paling penting. Penting ketika pengen scale up, tapi bukan yang terpenting. Karena ketika itu dia terletakkan pada tim yang salah, orang yang salah, ya hilang juga duitnya. Sekarang saya minta Anda bayangkan, seandainya saya memberikan Anda uang 10 miliar tunai, cash hari ini juga, apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? Anda belum tentu punya gambaran apa yang akan Anda lakukan untuk bisnis Anda. Sekali lagi, saya tidak bertanya tentang bagaimana Anda ingin menyedekahkan uang tersebut. Saya tidak bertanya tentang bagaimana akan Anda itu melakukan proses wakaf. Enggak. Yang saya tanyakan adalah ketika saya berikan Anda 10 miliar, bagaimana Anda memutar tersebut dalam bisnis? Anda belum tentu punya gambaran. Betul? Jujur saja pada saya. Betul kan? Itu kenapa makanya bukan paling penting. Faktor yang kedua yang menjadi sangat penting bagi seorang perusahaan, bagi sebuah perusahaan bisa bertumbuh besar, signifikan, gitu ya, adalah bisnis model. Jika tadi funding kontribusinya hingga 14%, maka bisnis model kontribusinya hingga 24%. Di era digital seperti sekarang apalagi? Ya, ada banyak perusahaan yang melakukan disruption, ya. Sebuah perusahaan di hotel, di R&B tidak punya hotel. Perusahaan di bagian otomotif tidak punya motor dan mobil. Perusahaan di bidang retail tidak punya toko. Kenapa? Ya inilah eranya disrupsi, gitu ya. Salah satunya adalah kepiawaian, keciamikan dalam merancang bisnis modelnya. Maka ciptakanlah bisnis model yang fit to market, ya, yang memang sekarang lagi in. Jangan bikin bisnis model yang terlalu cost-nya besar dan orang lain tidak butuh. Wah, ini bahaya. Ingat, kontribusinya hingga 24%. Bahkan sering saya bilang, barang siapa yang paling fleksibel terhadap bisnis model, maka dia akan memenangkan sebuah pertarungan. Pada saat saya dulu hanya fokus membuat yang namanya buku di Billionaire Store, ternyata saya memahami orang-orang sekarang udah gak banyak baca buku lagi. Ya sudah, akhirnya saya bikin perusahaan di bagian penulisan juga, baca juga, gitu ya, namanya KBM. Gitu kan? Pada saat dulu ternyata printing, publishing itu sekarang udah mulai pada hilang tuh demand-nya. Ya sudah, kita bikin KMO print dengan dipagerin dari awal, ya. Yang menulis siapa, gitu kan? Yang mau nanti cetak siapa, diajarin cara nulisnya. Ya. Bisnis model kita sesuaikan. Itu kenapa? Karena saya pengen bisa tetap bertahan walaupun dalam kondisi lagi sulit. Ya. Karena itu faktor terpenting. Ya. Nomor 3, faktor yang terpenting dalam bertumbuhnya sebuah startup atau perusahaan adalah ide atau idea, ya, hingga 28%. Nah, ini penting. Ide tersebut tentu gak cuma sekedar bicara tentang ide semata, tapi bagaimana ide tersebut bisa memecahkan problematika pasar, bagaimana ide tersebut bisa memenuhi kebutuhan pasar, bagaimana ide tersebut bisa membantu orang mencapai keinginannya. Ya, ini yang disebut dengan product market fit. Maka sekali lagi, ciptakanlah ide-ide liar yang bisa membantu orang-orang, terutama pasar Anda, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, dan juga masalahnya bisa terselesaikan. Nomor 4, faktor yang lebih penting daripada 3 poin tadi adalah eksekusinya. Terutama dalam hal ini adalah timnya. Jadi kawan-kawan semua, siapa Anda dan tim Anda itu sangat menentukan keberhasilan bisnis. Saya by the way, sampai saat ini punya beberapa perusahaan. Kenapa perusahaan saya bisa jalan berbarengan? Karena saya dibersamai sama tim-tim yang hebat luar biasa. Maka ketika Anda sekarang pengen bertumbuh bisnisnya, tumbuhkan perusahaan Anda lewat tim Anda. Anda fokus tumbuhkan bisnisnya dengan cara menumbuhkan timnya. Ketika Anda menumbuhkan timnya, tim Anda akan memikirkan bagaimana cara mendatangkan customer. Yang customer tadi akan berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaannya. Dan perusahaan tersebut akan membuat Anda senang dan bahagia sebagai owner ataupun leader. Ya. Jangan kebalik. Anda fokus ngebina follower, lupa ngebina tim sendiri. Sehingga timnya sendiri blow on. Ya. Kenapa? Karena Anda gagal fokus. Fokusnya cuma naikin follower. Fokusnya cuma sekedar naikin engagement. Ya. Saya tidak menyalahkan Anda kalau Anda pengen jadi influencer, silakan. Tapi kalau Anda pebisnis, oh no, tidak begitu cara mainnya di sana, gitu ya. Itu nomor 2 terakhir, teratas. Nomor 1 paling penting yang menentukan sebuah bisnis bisa booming adalah timing. 42%. Kapan Anda launching? Bagaimana waktu yang tepat Anda launching? Itu akan sangat menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Ketika kecepatan itu nggak bagus, terlalu lama juga nggak bagus, maka silakan lihat kondisi. Ya, kondisi pandemi kayak sekarang, apa yang timing yang tepat, ya monggo itu di launching. Kalau nggak tepat, tahan dulu. Karena mengulang momen itu yang sangat sulit. Kalau 5 poin ini, mulai dari timing, tim, execution, gitu kan, ide, business model, dan fundingnya, ya,
itu bisa diikutin dan selaras dengan kriteria dan idealisme kita, maka silakan Anda ikutin idealismenya. Ya, karena ininya sudah dikunci. Kalau saya sudah tahu di bagian ininya. Ketika melakukan bisnis ini, ininya pasti diperhatikan. Timingnya, timnya, idenya, bisnis modalnya, dan duitnya, kapitalnya. Jangan sampai ini nggak diperhatikan, Anda fokus pada ini doang. Ini yang bahaya. Sekali lagi, sangat diperbolehkan Anda menggunakan idealisme bisnis Anda sendiri dengan catatan memperhatikan 5 poin tadi. Kebayang kawan-kawan semua? Semoga poin ini menjadi sangat penting buat Anda dan diperhatikan. Terutama bisnis Anda supaya bisa bertumbuh dan bisa sustain. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk terus subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Kalau Anda pengen request materi khusus, komen langsung di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.